Indonesia adalah negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan inflasi harga barang yang terus terjadi. Dan hal ini juga berlaku untuk biaya pendidikan. Dan biaya pendidikan yang tinggi menjadi masalah bagi anak-anak dan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi biaya pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Masalah biaya pendidikan tidak bisa menghindari oleh setiap siswa dan keluarga. Hari ini, mari kita lihat dan pikirkan bersama tentang tantangan biaya pendidikan di Indonesia berdasarkan data yang telah tim saya kumpulkan. Polemik uang kuliah tunggal atau UKT sedang memanas belakangan ini. Protes akibat kenaikan UKT akhirnya terjadi di beberapa universitas, termasuk di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Universitas Negeri Riau, hingga Universitas Sumatera Utara di Medan. Para mahasiswa melakukan aksi protes terhadap kenaikan UKT. Para mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman memprotes lantaran ada kenaikan uang kuliah hingga 5 kali lipat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun memanggil seluruh rektor perguruan tinggi negeri untuk membahas kenaikan UKT ini. Pelaksana tugas sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Cicik Sri Cahyandari, mengatakan pemanggilan itu dilakukan usai adanya gelombang protes di sejumlah perguruan tinggi negeri. Dia menjelaskan, UKT didesain agar uang kuliah bersifat adil. Prinsipnya, kata dia, besaran UKT disesuaikan dengan kemampuan ekonomi setiap mahasiswa. Dia menyebut, UKT dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan kemampuan ekonomi. Namun, pembagian golongan itu diserahkan kepada setiap kampus. Besaran UKT itu tidak boleh melebihi biaya kuliah tunggal atau BKT yang telah ditetapkan. Menurut Cicik, besaran UKT juga dipengaruhi oleh biaya operasional yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi negeri dan akreditasi setiap kampus. Oleh sebab itu, besaran UKT setiap perguruan tinggi negeri juga berbeda-beda. Perlu diingat bahwa masing-masing perguruan tinggi ini kan punya karakteristik. Kalau akreditasinya A, ya kan masa segitu, kata dia. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan bahwa kenaikan biaya kuliah atau UKT dan sumbangan pengembangan institusi untuk tahun ajaran baru di 75 institusi pendidikan tinggi dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah protes dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, yang menolak beban biaya yang tinggi akibat kenaikan tersebut. Pemerintah menjelaskan bahwa UKT dirancang agar biaya kuliah menjadi adil. Tetapi apakah benar demikian? Apakah benar bahwa biaya kuliah di universitas telah ditetapkan secara adil? Hari ini, kami berkesempatan mewawancarai mahasiswa yang memprotes kenaikan biaya kuliah untuk mendengar langsung cerita mereka. Halo Fadil. Nice to meet you. Nah, hari ini saya tanya-tanya beberapa pertanyaannya untuk Fadil ya. Hari ini kan saya mau tanya untuk masalah SPP kemarin ya, untuk kuliah kamu. Itu saya nggak terlalu tahu faktanya, tapi boleh sebutkan Kak, SPP yang kamu termasuk di semester 1 dan kemarin tiba-tiba mereka ingin naik, itu berapa bedanya itu? Saya awal masuk itu ada di angka Rp3.500.000. Cuman yang kemarin ketika naik, sebenarnya perubahan itu untuk yang sudah masuk itu tidak berubah di angka segitu. Tapi untuk mahasiswa barunya, junior itu kemarin keluar di angka 14 juta. Wah. 81.000. Alasannya apa mereka itu? Itu ada di peraturan kementerian, itu Permendikbudristek nomor 2 tahun 2020. Bahwasanya banyak universitas itu yang mengajukan kenaikan UKT, kemudian diterima atau disetujui. Ya, tapi untuk angka 14 juta itu ditetapkan oleh masing-masing
Universitas kalau di saya kan ada Negeri Tunggal Sudirman. Kampus-kampus lain juga lumayan naik ya kemarin. Atau kampus kamu saja? Ada beberapa kampus yang juga naik, yaitu ada sekitar 40-50-an kampus itu cukup naik. Itu kenaikannya ada di semua jurusan, dari peternakan. Harga awalnya itu SPP-nya ada di angka 2.500.000. Kemudian kemarin itu dikenaikan ada di angka 12.500.000. Untuk kenaikan itu kan sudah ada keputusan dari Pak Nadiem ya untuk diturunkan dan tidak jadi. Pernyataan dari Presiden juga, Pak Jokowi juga menyatakan tahun ini tidak naik, jadinya di tahun depan karena tahun ini terlalu. Dari Fadil sebagai jurusan International Relation, harapannya apa untuk pemerintah atau kampus-kampus dari kamu? Berharap semua anak muda Indonesia pasti bisa kuliah. Begitu. Itu yang kita harapkan. Pasti kan ketika semuanya sudah bisa kuliah, semua juga bisa sarjana dan mungkin bisa dapat magister atau doktoral, itu kan lebih baik lagi untuk kemajuan, bisa menunjang perekonomian dan hal yang lebih besar. Bagaimana caranya untuk semua siswa itu bisa kuliah, semua anak muda bisa kuliah? Ya tentu harganya yang murah gitu, dan kemudian memperbanyak untuk beasiswa ya. Harus kayak gitu lah ya. Jadi ya seperti kayak UMR, UMK itu kan ada pasti inflasi, tapi nggak terlalu ekstrim seperti 3 juta ke 14 juta kan. Jadi ya pemerintah atau kampus juga harus ini lah ya, adil lah ya. Biaya kuliah di universitas negeri di Indonesia bervariasi tergantung pada pendapatan dan pekerjaan guru Anda. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, biaya kuliah di universitas negeri terkenal adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, Universitas Indonesia. Pada tingkat terendah, biayanya 500.000 per semester yang masih dapat terjangkau. Tetapi, pada tingkat tertinggi, biayanya mencapai 20 juta per semester. Tingkatan ini ditentukan berdasarkan pendapatan keluarga dan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang melaporkan pendapatan palsu atau melaporkan rumah keluarga lain untuk mendapatkan tingkat biaya kuliah yang lebih rendah. Berikut ini adalah biaya kuliah di universitas swasta terkenal. Jika dibandingkan dengan universitas negeri, biaya kuliah di universitas swasta cenderung lebih tinggi dan tidak bervariasi. BINUS misalnya, mengenakan biaya 24 juta per semester, sehingga biaya total kuliah selama 4 tahun hampir mencapai 200 juta. Jika dihitung per bulan, biayanya sekitar 4 juta, yang sangat tinggi dibandingkan dengan upah minimum di Indonesia. Selanjutnya, mari kita lihat data inflasi. Berikut ini adalah biaya kuliah di Institut Teknologi Bandung, universitas teknologi terkemuka di Indonesia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga merupakan alumni ITB. Pada tahun 2009, UKT ITB, atau dulu masih disebut dengan SPP, sebesar 4 juta. Pada tahun 2013, biaya kuliah melebihi 10 juta dan pada tahun 2018, biaya kuliah naik menjadi 12,5 juta. Selama pandemi, biaya kuliah tidak naik, tetapi sekarang pada tahun 2024, biaya kuliah menjadi 14,5 juta. Jadi, selama tahun 2009 hingga 2024, biaya kuliah program reguler ITB telah meningkat hingga 362%. Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pendapatan warga Indonesia juga meningkat. Namun, tidak banyak orang yang pendapatannya naik hingga 8 kali lipat dalam 15 tahun. Dan selain pendapatan, semua biaya hidup juga meningkat, sehingga kenaikan biaya kuliah ini sangat membebani mahasiswa. Indonesia memiliki 4.523 universitas yang merupakan jumlah yang cukup banyak di dunia.
berada di peringkat 2 dengan universitas terbanyak di dunia setelah India. Indonesia memiliki populasi 280 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Sehingga tidak mengherankan jika jumlah universitasnya banyak. Berdasarkan data ini, hanya 36% orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Di negara maju seperti Jepang dan Eropa, angkanya lebih dari 60%. Menurut UNESCO, standar partisipasi perguruan tinggi adalah 40%. Jadi Indonesia masih jauh di bawah standar. Data ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi sangat sedikit. Jumlah penduduk yang memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi ada 18,74 juta jiwa per Desember 2023, hanya 6,68% dari jumlah penduduk nasional yang berjumlah 280 juta jiwa menurut Ditjen Dukcapil. Ada berbagai alasan untuk ini, tetapi alasan utama mengapa orang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi adalah alasan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, inflasi pendidikan di Indonesia pada Agustus 2023 hanya 2,38% menurut data terbaru. Tetapi Badan Pusat Statistik Indonesia dan banyak sumber mengklaim bahwa rata-rata inflasi pendidikan di Indonesia berkisar antara 10 sampai 15% setiap tahun. Jadi, kami memilih 10% untuk simulasi ini. Jika setiap tahun benar-benar terjadi inflasi 10% pada biaya kuliah, kami telah membuat perkiraan data untuk tahun 2030 dan tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia untuk setiap universitas. Jika inflasi terus berlanjut seperti perkiraan ini, UKT UI akan mencapai 35 juta per semester pada tahun 2030 dan 148 juta per semester pada tahun 2045. UKT ITB akan mencapai 53 juta per semester pada tahun 2030 dan 222 juta per semester pada tahun 2045. Jumlah ini sangat besar dan sulit dipercaya. Tetapi anak-anak yang saat ini masih di sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan yang baru lahir mungkin harus membayar biaya kuliah sebesar itu di masa depan. Lalu, berapa persen orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Berikut ini adalah biaya sekolah negeri, sekolah swasta di wilayah Jabodetabek, dan sekolah internasional yang kami teliti. Biaya pendidikan meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak. Banyak orang tua yang ingin memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada anak-anak mereka atau mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang lebih baik. Mereka mulai menabung sejak dini atau membeli asuransi pendidikan. Tetapi, kita bisa melihat bahwa inflasi biaya sekolah di Indonesia sangat tinggi. Biaya masuk di sekolah internasional misalnya, jauh lebih mahal daripada sekolah-sekolah swasta dan negeri. Sebagai contoh, Gandhi Memorial International School Bali, sekolah internasional terkenal di Bali, pada tahun 2024 mengenakan biaya hampir 156 juta per tahun untuk sekolah menengah atas. Jika inflasi biaya sekolah ini terus berlanjut, maka biaya sekolah anak-anak akan sangat membebani keluarga Indonesia di masa depan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana biaya kuliah di Indonesia akan meningkat di masa depan. Data ini harus diperhatikan oleh orang tua yang memiliki anak kecil sekarang. Kali ini, kami menghitung biaya dengan memperhitungkan inflasi pendidikan sebesar 10%. Jadi, kemungkinan besar biaya tersebut akan lebih tinggi di masa mendatang. Simulasi pertama. Dalam skenario ini, biaya SD mencapai 30 juta rupiah sekian. Biaya SMP mencapai 44 juta rupiah sekian. Biaya SMA adalah hampir 129 juta rupiah. Dan jika kita asumsikan melanjutkan ke Universitas Indonesia jurusan manajemen,
biaya kuliahnya adalah hampir mencapai 493 juta rupiah. Jadi, total biaya pendidikan dari SD hingga universitas kurang lebih 690 juta rupiah. Simulasi kedua, jika seorang anak mulai bersekolah pada tahun 2025 di sekolah swasta dari SD hingga SMA dan melanjutkan ke universitas swasta, ini adalah skenario sekolah swasta. Dalam skenario ini, biaya SD mencapai 185 juta rupiah. Sekian. Biaya SMP mencapai 150 juta rupiah sekian. Biaya SMA mencapai 216 juta rupiah sekian. Dan jika kita asumsikan melanjutkan ke BINUS jurusan manajemen, biaya kuliahnya sebesar 733 juta rupiah. Jadi, total biaya pendidikan dari SD hingga universitas hampir mencapai 1,2 miliar. Kenaikan biaya kuliah tidak hanya terjadi di universitas. SD, SMP, dan SMA juga menghadapi inflasi yang sama. Jika inflasi ini meningkat lebih cepat dari kenaikan upah, akan semakin banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMA dan universitas. Yang saya tidak suka adalah hanya orang yang memiliki uang yang bisa mendapatkan pendidikan yang baik, sedangkan orang yang tidak memiliki uang tidak bisa mendapatkan pendidikan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini akan memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Saat saya datang ke Indonesia, teman saya mengajarkan kata, banyak anak, banyak rezeki. Namun, pandangan ini sudah mulai ketinggalan zaman. Dengan naiknya biaya hidup seperti biaya pendidikan, motivasi untuk menikah dan memiliki anak akan menurun. Hal ini akan menyebabkan negara mengalami penurunan populasi dan kemunduran. Seperti yang Anda ketahui, di negara saya Jepang, tingginya biaya hidup menyebabkan penurunan populasi dan penuaan penduduk menjadi masalah besar. Akhirnya, kami tidak membuat simulasi biaya pendidikan untuk anak dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Seperti yang telah kita lihat, biaya pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup tinggi dan akan terus meningkat karena inflasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia juga akan mengalami hal yang sama seperti Jepang. Agar masyarakat tidak menjadi seperti itu, diperlukan bantuan dari pemerintah. Namun, juga diperlukan upaya bersama dari seluruh warga untuk mencari solusi. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Saya sangat suka Indonesia dan buat video ini untuk memberikan sedikit ilmu baru kepada teman-teman Indonesia. Dukungan kalian menjadi motivasi saya untuk membuat video berikutnya. Jadi tolong subscribe channel ini, like dan komen ya. Perusahaan saya Timdo, kami menyediakan layanan IT seperti pembuatan website dan aplikasi mobile, AI, serta konsultasi IT. Kami juga memiliki kursus yang ajarkan teknologi untuk anak-anak dan remaja. Kemudian, kami ada program yang mengajarkan bahasa Jepang untuk mendukung teman-teman bekerja di Jepang. Jika teman-teman tertarik dengan layanan kami atau ingin kolaborasi dalam bisnis, silakan hubungi saya. Saya sangat menanti kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Arigatou!